Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Nahum pasal pertama ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan itu baik, sungguh amat baik. Dari karya ciptaannya, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan dengan baik. Tidak ada kecacatan dalam ciptaannya. Dalam mandiri manusia pun Tuhan merancangkan rancangan yang baik. Tuhan menciptakan manusia itu dengan baik. Karena memang Tuhan menghendaki ada damai sejahtera tercipta dari karya ciptaannya itu sendiri. Dalam hidup manusia harus ada damai sejahtera. Dalam karya ciptaannya, dalam alam yang Tuhan ciptakan harus ada kedamaian. Namun ternyata ada muncul sifat yang tidak baik dari ciptaannya, dari manusia itu. Perlahan manusia itu mengenal kejahatan dan semakin dikuasai oleh dosa. Tetapi Tuhan yang baik itu pun ternyata adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan akan marah kepada orang-orang yang mencintai kejahatan. Bahkan Tuhan mungkin akan bertindak tegas terhadap mereka yang tetap setia terhadap kejahatan. Tuhan itu baik. Karena kebaikannya lah sehingga Tuhan selalu menegur orang-orang yang Dia kasihi. Karya ciptaannya yang begitu indah, tentu Tuhan tidak menginginkan itu rusak atau hancur. Tuhan menegur, Tuhan memperingati kita dengan berbagai cara. Tuhan mendatangkan para nabi, Tuhan mendatangkan orang-orang pilihannya untuk mengembalikan manusia ini kembali ke jalan yang benar. Tuhan menyerukan pertobatan, Tuhan menyerukan kembali ke jalan yang benar. Ini juga adalah bentuk kasih Tuhan yang sangat besar. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu, kisah pembuangan, bukanlah kebencian yang sangat besar dari Tuhan, tetapi karena Tuhan tidak menginginkan kejahatan itu merajalela. Tuhan menginginkan bangsa Israel kembali karena engkau adalah bangsa pilihan, bangsa yang akan menjadi percontohan, membawa kabar keselamatan kepada semua bangsa. Sehingga Tuhan menghukum mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, firman Tuhan menyapa setiap orang, lihatlah kepada Tuhan itu. Tuhan itu baik. Hukuman ini bukanlah bencana alam yang ingin mematikan, tetapi hukuman yang ingin menyadarkan. Berikutnya, firman Tuhan mengatakan, Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, awan adalah debu kakinya. Tuhan berkuasa atas apa yang ada di dunia ini. Dalam badai, bencana alam, puting beliung, awan, semua Tuhan berkuasa. Sehingga kita bisa melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana Tuhan menegur bahkan menghukum menggunakan badai, menggunakan air, menggunakan kekeringan. Tuhan menegur manusia agar manusia sadar, manusia tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Berkuasa atas segala yang berkuasa di dunia ini. Ada sebuah lagu yang sangat terkenal, Ebit Giade. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah, melihat perilaku manusia. Sebuah refleksi ataupun evaluasi manusia terhadap bencana alam. Jangan-jangan Tuhan menegur kita dengan bencana alam. Ya, itu bisa terjadi. Ketika manusia semakin rakus akan kekuasaan, akan harta, manusia menghancurkan alam demi kepentingannya pribadi, maka mungkin Tuhan akan marah menggunakan badai, menggunakan alam agar kita disadarkan. Jangan-jangan
kita sudah jauh dari Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sudah marah kepada kita. Tetapi dari firman Tuhan ini kita juga melihat ternyata Tuhan tidak hanya menegur, ada kalanya Tuhan akan bertindak tegas. Dikatakan di sini, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Mungkin Tuhan akan menyadarkan, tetapi ketika manusia itu tidak mau menyadari kesalahannya, mungkin Tuhan akan bertindak seperti yang di Mesir. Tulah demi tulah ingin mengingatkan orang Mesir, menyadarkan Firaun betapa salahnya dia. Tetapi sampai tulah ke-10 tetap Firaun mengeraskan hati. Yang terjadi adalah Tuhan menggunakan alam untuk menghilangkan mereka. Kisah Sodom dan Gomora, zaman Nuh, Tuhan sepertinya tidak berbelas kasihan. Ya, ketika manusia tidak mau menyadarkan dirinya, tidak mau mengerti akan kebenaran Tuhan, mungkin Tuhan akan bertindak dengan tegas. Tetapi di pagi hari ini kita masih hidup, kita masih merasakan berkat Tuhan. Jangan-jangan semua yang kita alami sampai saat ini itu karena Tuhan masih mengasihi kita. Kita bisa bangun, kita bisa bekerja, kita bisa mensyukuri, bersukacita, semua karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga sukacita di pagi hari ini, mari kita jadikan sebagai cara kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih mengasihiku. Jangan-jangan jika Tuhan tidak mengasihi kita, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi semua adalah karena Tuhan Maha Pengasih. Mari kita tak bersyukur kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan tetap menjaga kami, menopang kami, mengingatkan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami tetap berjalan dalam jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.